Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggraini Husnu Khotimah, biasa dipanggil Anggi. Pada kesempatan kali ini, saya ingin menyampaikan materi tentang sistem informasi manajemen sumber daya manusia. Oke, yang pertama ada pengertian sistem informasi sumber daya manusia. Sumber daya manusia menurut GOMS pada tahun 2000 adalah program aplikasi komputer yang mengorganisir tata kelola dan tata laksana manajemen sumber daya manusia di perusahaan. Gunanya untuk mendukung proses pengambilan keputusan atau biasa disebut dengan decision support system dengan menyediakan berbagai informasi yang diperlukan. Selanjutnya, karakteristik informasi dalam sistem informasi SDM. Yang pertama, di sini ada 5. Yang pertama ada timeline atau tepat waktu. Informasi yang disajikan kepada pemakai harus dilakukan dengan baik atau benar dan harus up to date, serta diterapkan pada waktu yang layak dan tepat waktu. Yang kedua ada akurat. Informasi yang dibutuhkan oleh pemakai harus memenuhi tingkat akurasi atau ketepatan yang tinggi, bebas dari pengertian yang menyesatkan, kesalahan material, dan dapat diandalkan oleh pemakainya. Yang ketiga ada concise atau ringkas. Manajer dapat menyerap banyak informasi yang dibutuhkan dalam situasi tertentu. Yang keempat, relevan. Manajer haruslah mendapatkan hanya informasi yang dibutuhkan dalam situasi tertentu. Yang kelima ada komplit atau lengkap. Manajer harus mendapatkan informasi yang lengkap dan tidak terpotong-potong. Manajer dalam suatu perusahaan memerlukan informasi yang memiliki karakteristik di atas dalam rangka mengambil suatu keputusan atau a decision making. Selanjutnya ada tujuan sistem informasi sumber daya manusia. Dalam sistem informasi sumber daya manusia mempunyai 2 tujuan utama dalam organisasi. Di antaranya yang pertama ada untuk meningkatkan efisiensi, di mana data karyawan dan aktivitas sumber daya manusia digabungkan menjadi satu supaya lebih strategis dan berhubungan dengan perencanaan sumber daya manusia. Ditinjau dari manfaatnya, sistem informasi sumber daya manusia mempunyai manfaat dalam organisasi, yaitu otomatis dalam sistem pengajian dan aktivitas tunjangan. Dengan sistem informasi sumber daya manusia, catatan waktu karyawan dimasukkan dalam sistem dan pengurangan yang sesuai dan penyesuaian karyawan lainnya akan tercermin dalam pengecekan gaji terakhir. Yang kedua, sistem informasi sumber daya manusia adalah supaya lebih strategis dan berhubungan dengan perencanaan sumber daya manusia dengan mempunyai data yang mudah diakses dan membuat perencanaan sumber daya manusia dan pembuatan keputusan manajerial didasarkan lebih banyak pada informasi daripada pengandalan persepsi dan intuisi manajerial. Kegunaan sistem informasi sumber daya manusia dapat digunakan pada perencanaan dan analisis SDM, kesetaraan dan pekerjaan kepegawaian pengembangan SDM, kompetensi dan tunjangan kesehatan, keselamatan dan keamanan hubungan karyawan, dan buruh peningkatan secara dramatis dalam penggunaan internet telah membangkitkan baik kemungkinan maupun kekhawatiran profesional sumber daya manusia, terutama ketika membangun intranet dan extranet. Intranet adalah sebuah jaringan organisasional yang beroperasi melalui internet. Sedangkan intranet adalah jaringan terhubung dengan internet yang memberikan karyawan akses pada informasi yang disediakan oleh eksternal, di antaranya papan buletin, akses data, swalayan karyawan, dan hubungan yang diperpanjang. Selanjutnya ada fungsi sistem sumber daya manusia. Menurut Charrington pada tahun 1995, fungsi-fungsi sumber daya manusia terdiri dari yang pertama ada staffing atau employment. Fungsi ini terdiri dari 3 aktivitas penting, yaitu
perencanaan, penarikan, dan seleksi sumber daya manusia. Sebenarnya para manajer bertanggung jawab untuk mengantisipasi kebutuhan sumber daya manusia. Dalam proses seleksi, Departemen Sumber Daya Manusia melakukan penyaringan melalui wawancara, tes, dan menyelidiki latar belakang pelamar. Tanggung jawab Departemen Sumber Daya Manusia untuk pengadaan tenaga kerja ini semakin meningkat dengan adanya hukum tentang kesempatan kerjasama dan berbagai syarat yang diperlukan perusahaan. Yang kedua ada performance evaluation. Sumber daya manusia merupakan tanggung jawab Departemen Sumber Daya Manusia dan para manajer. Para manajer menanggung tanggung jawab utama untuk mengevaluasi bawahannya, dan Departemen Sumber Daya Manusia bertanggung jawab untuk mengembangkan bentuk penilaian kinerja yang efektif dan memastikan bahwa penilaian kinerja dilakukan oleh seluruh bagian perusahaan. Departemen SDM juga perlu melakukan pelatihan terhadap para manajer tentang bagaimana membuat standar kinerja yang baik dan membuat penilaian kinerja yang akurat. Yang ketiga ada compensation, sistem kompensasi yang memerlukan keseimbangan antara pembayar dan manfaat yang diberikan kepada tenaga kerja. Pembayaran meliputi gaji, bonus, intensif, dan pembagian keuntungan yang diterima oleh karyawan. Manfaatnya meliputi asuransi kesehatan, asuransi jiwa, cuti, dan sebagainya. Departemen Sumber Daya Manusia bertanggung jawab untuk memastikan bahwa kompensasi yang diberikan bersifat kompetitif di antara perusahaan yang sejenis, adil, sesuai dengan hukum yang berlaku, misalnya UMR, dan memberikan motivasi. Yang keempat ada Training and Development Department. Sumber daya manusia bertanggung jawab untuk membantu para manajer menjadi pelatih dan penasihat yang baik bagi bawahannya, menciptakan program pelatihan dan pengembangan yang efektif baik bagi karyawan baru atau orientasi maupun yang sudah ada atau pengembangan keterampilan terlibat dalam suatu program pelatihan dan pengembangan tersebut. Memperkirakan kebutuhan perusahaan akan program pelatihan dan pengembangan, serta mengevaluasi efektivitas program pelatihan dan pengembangan. Yang kelima ada employee relations. Dalam perusahaan yang memiliki serikat pekerja, Departemen SDM berperan aktif dalam melakukan negosiasi dan mengurus masalah persetujuan dengan pihak serikat pekerja. Departemen SDM ini dalam hal ini perlu memastikan apakah karyawan diperlakukan secara baik dan apakah ada cara yang baik dan jelas untuk mengatasi keluhan para karyawan. Yang keenam ada safety and health. Setiap perusahaan wajib untuk memiliki dan melaksanakan program kesehatan untuk mengurangi kejadian yang tidak diinginkan dan menciptakan kondisi yang sehat. Departemen SDM mempunyai tanggung jawab untuk mengadakan pelatihan tentang keselamatan kerja, mengidentifikasi dan memperbaiki kondisi yang membahayakan tenaga kerja, dan melaporkan adanya kecelakaan kerja. Yang ketujuh ada personal research. Dalam usahanya untuk meningkatkan efektivitas perusahaan, Departemen SDM melakukan analisis terhadap masalah individu dan perusahaan serta membuat perubahan yang sesuai. Masalah yang sering diperhatikan oleh Departemen SDM adalah penyebab terjadinya ketidakhadiran dan keterlambatan karyawan. Bagaimana prosedur penarikan dan seleksi yang baik, dan penyebab ketidakpuasan tenaga kerja. Selanjutnya ada kegiatan utama sumber daya manusia. SDM melaksanakan 4 kegiatan utama, yaitu yang pertama ada perekrutan dan penerimaan. SDM membantu menerima pegawai baru ke dalam perusahaan. SDM selalu mengikuti perkembangan terakhir dalam peraturan pemerintah yang mempengaruhi praktek kepegawaian dan menasehati manajemen untuk menentukan kebijakan yang sesuai. Yang kedua ada pendidikan dan pelatihan. Pendidikan dan pelatihan memiliki fungsi untuk menjaga kualitas SDM dalam organisasi melalui berbagai aktivitas pelatihan, pendidikan, dan pengembangan sebagai upaya
peningkatan kemampuan dan keterampilan kerja. Manajemen data. Manajemen data adalah suatu kegiatan pengelolaan data yang berhubungan dengan pegawai dan memproses data tersebut sehingga data tersebut dapat digunakan sebagai sumber informasi untuk memenuhi kebutuhan informasi bagi semua yang membutuhkan. Yang terakhir ada penghentian dan administrasi tunjangan. Tunjangan kegiatan penghentian berfungsi untuk mengelola seluruh tindakan pemutusan hubungan kerja dalam organisasi yang disebabkan karena banyak hal. Contohnya, habis masa kontrak, pensiun, meninggal, atau karena suatu kesalahan yang menyebabkan seseorang pegawai harus diberhentikan. Selanjutnya adalah tahapan pengembangan sistem SDM. Tahapan-tahapan proses desain pengembangan SISDM dapat dirincikan sebagai berikut. Yang pertama, usulan kepada manajemen tahapan pengusulan berkenaan dengan masalah-masalah umum yang dihadapi organisasi dan diarahkan pada suatu keputusan untuk menyelidiki lebih lanjut. Pada tahapan ini, konsep pengembangan SISM diajukan dan oleh karena itu berbagai parameter sistem secara keseluruhan dan analisis biaya atau manfaat besar perlu diuraikan. Masalah-masalah kebijakan biasanya dibahas dan dampak sistem terhadap dinamika organisasi dinyatakan. Tahapan ini diakhiri dengan saran-saran untuk manajemen bahwa analisa perlu dilakukan. Yang kedua, analisa kebutuhan. Analisa kebutuhan mencakup analisa biaya dan manfaat secara lebih rinci. Alternatif-alternatif dalam pengembangan berbagai masukan keluar sistem. Yang ketiga ada spesifikasi sistem. Dalam tahapan ini, para pemakai mengurangi berbagai kebutuhan dan keinginan dan sasaran-sasaran sistem diterjemahkan menjadi dua bentuk keluaran, laporan dan analisis. Jadi, tahapan ini menguraikan apa yang akan dilakukan SISM dan bagaimana sistem akan dioperasi. Yang keempat ada desain sistem. Dalam tahapan ini, keseluruhan dirinci secara spesifik agar semua fungsi dapat diperiksa dan semua program dapat disebutkan. Perancang sistem menentukan bagaimana SISM akan mencapai sasaran-sasaran yang dirumuskan dalam tahapan spesifikasi. Yang kelima ada pengembangan sistem. Semua bagian sistem diuji dengan data yang disuplai dari pemakaian. Berbagai program latihan dikembangkan dan percobaan-percobaan dilaksanakan dalam situasi-situasi uji semu atau dummy test maupun dengan data sesungguhnya. Yang keenam ada instalasi dan konversi. Sistem pengujian dilakukan di laboratorium berhasil, SISM dipasang di lingkungan organisasi pemakai dan diuji lagi. Sebelum percobaan dilakukan dengan menggunakan data semua, keseluruhan SISM kemudian dicoba dengan menggunakan data sesungguhnya dan para pemakai dilatih dengan tenang cara pengoperasian sistem. Penyesuaian-penyesuaian pun dilakukan dan bila sistem berjalan baik, sistem lama bisa dihentikan. Yang ketujuh, evaluasi. Kerja SISDM baru diukur dengan sasaran-sasaran yang telah ditetapkan pada tahapan-tahapan awal. Biaya-biaya perjalanan sistem, akurasi dan ketepatan laporan, serta berbagai karakteristik operasional lainnya dievaluasi dan dilaporkan kembali kepada manajemen. Bila perlu, berbagai penggantian dan perubahan atau modifikasi dapat dilakukan untuk memperbaiki kerja sistem. Selanjutnya ada sumber sistem informasi SDM. Sumber-sumber informasi dari sistem informasi SDM adalah sebagai berikut. Yang pertama, belangko-belangko lamaran. Harus dirancang sebagai guna mengumpulkan informasi yang dibutuhkan untuk sistem informasi SDM. Informasi ini menyangkut tingkat pendidikan, keahlian, dan data biografis lainnya yang relevan. Yang kedua, evaluasi-evaluasi penting. Informasi penting harus dimutakhirkan secara periodik meliputi
keahlian-keahlian, dan bakat karyawan, tingkat kerja saat ini, dan potensi pertumbuhannya. Yang ketiga, maklumat perubahan personalia, di mana penyediaan ini diminta melengkapi dan mengirimkan ke bagian sumber daya manusia. Yang keempat, tindakan pendisiplinan. Beberapa organisasi menggunakan formulir khusus untuk melaporkan informasi ini kepada bagian sumber daya manusia. Yang kelima, daftar gaji. Sistem informasi SDM kadang-kadang berisi riwayat gaji setiap karyawan, termasuk gaji dasar, presentasi kenaikan setiap tahun, dan bonus serta penghargaan khusus yang telah diberikan. Informasi ini dapat menjadi bagian dari data yang disediakan melalui formulir evaluasi kerja. Selanjutnya ada komponen sistem informasi sumber daya manusia. Ada 3 komponen fungsional dalam sistem SDM yang dikemukakan oleh Henry Simamora dalam buku Manajemen Sumber Daya Manusia. Yang pertama ada fungsi masukan, yaitu memberikan kemampuan untuk memasukkan informasi personalia ke dalam sistem SDM. Fungsi ini mengumpulkan data seperti siapa yang mengumpulkan data, kapan, dan bagaimana data diproses. Yang kedua, fungsi pemrosesan. Sistem data dimasukkan ke dalam sistem informasi. Fungsi pemeliharaan data baru atau data maintenance function akan memperbaharui dan menambahkan data baru ke dalam basis data yang ada. Dalam sistem yang tidak terkomputerisasi, karyawan melakukan hal ini dengan tangan. Mereka mengarsipkan dokumen-dokumen kertas dan membuat masukan-masukan data ke dalam arsip-arsip. Maksudnya ini secara manual ya berarti. Fungsi keluaran. Yang ketiga ada fungsi keluaran. Untuk menghasilkan fungsi keluaran yang bernilai bagi pemakai komputer. Sistem informasi SDM harus memproses keluaran tersebut, membuat kalkulasi yang diperlukan, dan setelah itu memformat presentasinya dengan cara yang dimengerti oleh para pemakai. Selanjutnya ada model sistem informasi sumber daya manusia. Di sini ada input dan output. Yang pertama, sistem informasi akuntansi, kemudian dilanjutkan dengan penelitian sumber daya manusia, lalu dilanjutkan dengan intelijen SDM, kemudian untuk outputnya ada subsistem perencanaan angkatan kerja, selanjutnya subsistem perekrutan, selanjutnya ada subsistem manajemen angkatan kerja, lalu subsistem kompensasi, subsistem benefit, dan subsistem pelaporan lingkungan. Selanjutnya ada proses dalam pengolahan sumber daya manusia. Di sini ada 6. Yang pertama itu ada perencanaan SDM. Maksud perencanaan SDM di sini untuk mendapatkan SDM yang selalu sesuai dengan kebutuhan. Tujuannya untuk dilakukan dengan melakukan analisis terhadap informasi yang berkaitan yang ada di perusahaan saat ini. Contohnya informasi keahlian yang dimiliki dan yang diperlukan, lowongan pekerjaan yang ada, dan rencana penambahan atau pengurangan karyawan yang di bagian tertentu. Kemudian ada penerimaan. Aktivitas ini berkaitan dengan masalah pengadaan SDM yang sesuai dengan kebutuhan melalui koran, internet, atau penyalur tenaga kerja. Yang ketiga ada pemilihan. Aktivitas ini dilakukan dengan mengevaluasi informasi yang diperoleh dari formulir pendaftaran atau lamaran yang diterima. Interview seperti tes IQ atau EQ dan lain-lain. Terus kemudian yang keempat ada sosialisasi. Ini untuk membantu SDM yang baru diterima agar secara harus dapat beradaptasi dengan lingkungan internal maupun organisasi. Selanjutnya ada pelatihan dan pengembangan. Di sini dimaksudkan untuk meningkatkan kinerja SDM saat ini agar mampu melaksanakan tugas yang diberikan secara efektif dan efisien. Selanjutnya ada penilaian kerja.
Aktivitas ini dilakukan untuk membandingkan antara kinerja secara individu atau suborganisasi dengan standar yang telah disesuaikan. Selanjutnya ada Human Resource Department. Dalam pengelolaan SDM yang ideal dalam sebuah organisasi memiliki 8 aspek. Yang pertama ada seleksi dan rekrutmen, bertanggung jawab untuk membantu kebutuhan pegawai melalui penerimaan pegawai hingga penempatan para pegawai tersebut. Metode seleksi biasanya sangat bervariasi, mulai dari psikotes, interview, skill test, referensi, maupun assessment center. Yang kedua ada pelatihan dan pengembangan atau training and development, memiliki fungsi yang menjaga kualitas SDM dalam organisasi melalui berbagai aktivitas pelatihan, pendidikan, dan pengembangan. Yang ketiga ada compensation and benefit. Penilaian kinerja merupakan upaya monitoring kesenjangan antara standar kinerja yang diharapkan dengan aktual kinerja yang ditunjukkan. Yang keempat ada manajemen kinerja. Ini bertujuan untuk mengatur satuan tugas agar selalu dijadikan acuan dalam melaksanakan tugasnya. Yang kelima di sini ada karir planning, bertanggung jawab atas pengelolaan, perencanaan, dan jenjang karir bagi seluruh anggota organisasi. Fungsi ini menjawab setiap pegawai memiliki jalur karir menurut tugas, tanggung jawab, dan kompetensi yang ia miliki. Yang keenam ada employee relation management, biasanya juga berfungsi sebagai internal PR bagi setiap kebutuhan pegawai terhadap informasi, kebijakan, dan peraturan perusahaan. Yang ketujuh ada separation management, adalah fungsi yang mengelola seluruh tindakan pemutusan hubungan kerja dalam organisasi, baik yang disebabkan karena normal separation atau pensiun atau habisnya masa kerja atau meninggal, atau early retirement atau pensiun sebelum masanya. Yang kedelapan ada personal administrasi. Secara umum fungsi ini bertanggung jawab terhadap employee database seperti payroll dan benefit lainnya. Pinjaman karyawan, absensi, pencatatan cuti tahunan. Masing-masing aspek inilah yang akan menopang kinerja fungsi HR dalam organisasi untuk dapat menghasilkan SDM yang berkualitas untuk menjawab kebutuhan bisnis dalam organisasi. Berikut adalah daftar pustaka untuk materi-materi yang tadi saya sampaikan. Sekian dulu untuk materi-materi yang saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi rekan-rekan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.